Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa kalimatan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala bi'ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أيضا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramah, segenap para ustadzah dan ibu-ibu hajjah, lebih khusus ustadzah usia, ustadzah dan ustaini dan para ustadzah dan hajjah yang lainnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya dalam bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh jemaah yang hadir di majlis taklim as-syuhada yang hari ini melaksanakan perintah-perintah daripada Nabi Muhammad SAW untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga dikuatkan iman Islamnya, dibaguskan pemahamannya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis as-syuhada yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, yang mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna bil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu."
Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah nasihat yang mengingatkan kita. Kata Rasulullah, ala ketahuilah, wa inna bil jasadil mudghatan, sesungguhnya di dalam tubuh kita selaku manusia, mudah-mudahan ini manusia, mudah-mudahan ini kita manusia, karena ada manusia jadi-jadian dulu. Mana sih manusia jadi-jadian? Laki pengen kayak perempuan, perempuan kayak pengen laki-laki, ibu-ibu yang harusnya di rumah, orang laki yang harusnya keluar, ini maunya orang perempuan di luar, laki-lakinya disuruh. Ada yang begitu? Dengan ada perempuan jadi-jadian, dan ada juga laki-laki jadi-jadian. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam diri kita atau tubuh kita ada yang namanya mudghatan, ada yang namanya segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila daging itu bagus, apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya, dirinya, jasadnya, semuanya baik. Bahkan apa? Perilakunya pun baik, tutur katanya baik, sopan santunnya baik. Itu cuma satu. Kalau satu ini baik, baik semuanya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa idza fasada jasadu kullu, apabila segumpal daging ini buruk, jelek, rusak, maka rusak pula seluruhnya. Perilakumu, akhlakmu, adabmu, tata kramamu, tutur bicaramu, seluruh perbuatanmu akan menjadi buruk. Ala ketahuilah, kata Rasulullah, apa segumpal daging itu? Wa hiya qalbu, yaitu adalah hati. Ibu punya hati? Syukur. Kalau punya hati tinggal nanti tanya, apakah hati itu bersih atau justru hati itu kotor? Yang tahu hati itu bersih cuma diri ibu sendiri. Yang tahu hati itu kotor cuma diri ibu sendiri. Makanya saya tanya, apakah ibu hatinya bersih ataukah kotor? Tanya dan jawab pada hati ibu sendiri. Emang ada Ustaz hati orang yang kotor? Ada. Mana hati manusia yang kotor? Yang punya iri ada sama orang, yang punya kedengkian ada sama orang, yang iseng ada dia punya mulut, yang iseng ada dia punya perbuatan, itu karena hatinya jelek. Dan nanti orang mau kemana, nggak usah ribet. Dia mau pergi ke sana, dia mau pergi ke sana, dia mau pergi ke sana, kemana kek? Jangan lemes, jangan iri, jangan dengki. Orang bisa ke mall, antum punya waktu, ibu punya waktu, punya duit, jalan ke mall. Nggak usah mengomentari jalan orang yang ke mall, betul? Karena barangkali orang itu punya tujuan dan ada sesuatu yang ingin dicari dan ingin dibeli. Ketika orang pengen ke sono, nggak usah curiga, mau kemana dia itu pergi, nggak perlu curiga. Barangkali ada maksud dan tujuan, dia pengen ke sono, dia pengen ke sini. Kalau bahasa orang Betawi, dia pengen ngalor, dia pengen ngidul, dia pengen ngetan. Lu nggak usah redan, lu nggak usah ribet ngurusin urusan orang.
sebab urusanmu jauh lebih penting ketimbang kau memperhatikan urusan orang. Yang akan dipertanggungjawabkan urusanmu, bukan urusan dia dan bukan urusan mereka. Makanya kata ulama, jangan suka mengira-ngira sesuatu dengan sekiranya. Kalau masih kayaknya, jangan kau pastikan nyatanya. Kan kita sering begitu, Bu. Sering gak kita begitu? Sering gak begitu? Sering. Orang masih kayaknya tapi udah nyatanya. Contoh, lakinya nanya, Nur, lu ngeliat si inian, si Ella, kayaknya mah kesono, kan berarti belum pasti, kan? Kayaknya. Harusnya ketika sudah kayaknya, jangan pakai nyatanya. Kayaknya kesono. Biasanya dia kalau kesono ke rumah si Anu. Padahal nyatanya dia tidak kesono dan tidak ke rumah si Anu. Nyatanya dia malah kesini. Sebab akibat ketidaktahuan kita, harusnya stop sampai kayaknya, jangan sampai kayak nyatanya. Nah, pada nyatanya dia tidak ada di rumah si B, ternyata dia adanya di rumah si K. Dia waktu itu kalau berantem gara-gara comelnya tuh mulu. Dia suami istri juga ribut, dia disalahin dengan mudah dan empuknya. Ngomong lah, gue mah kagak tahu lah, gue kata kali kesono, gue kata kali. Makanya jadi orang, kalau sesuatu itu engkau tidak mengetahuinya, karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang cakep-cakep, berkatalah yang baik-baik, berkatalah yang pasti-pasti. Kalau nggak bisa, falyaqul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam. Lebih baik dia mau pergi ngaji kemana kek, kalau sekiranya kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Orang mau kondangan kemana kek, ketika kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Jangan nambahin dosa. Kita udah banyak dosanya. Kan kemarin dibilangin di kajian satu kemarin, man katsura dunubuhu, barang siapa orang yang banyak dosanya, fa'abuhu akan menghilangkan keindahan, akan banyak menghilangkan kebaikan dan keindahan pada dirinya. Akhirnya sebab buruk perilakunya, hilangnya kebaikan, hilangnya keindahan pada dirinya, maka hilang karismatiknya, hilang marwahnya, dan orang banyak benci terhadap dirinya. Ah, ngapain sama dia? Mengapa? Mulutnya ampun. Gua nggak pengen deket-deket sama dia. Emang kenapa? Gua mau ngeri kalau deket sama dia. Enggak dah. Pergi jalan-jalan, nanya sama panitia, lu duduk sama siapa? Lu duduk sama si Anu. Lah kok sama siapa? Kayaknya lu sama si Anu udah. Jangan apa sama dia. Ngomong apa ngeluput dulu. Akhirnya apa? Sebab jelek diri kita itu karena banyaknya dosa. Sebab banyaknya dosa, hilanglah kebaikan, hilanglah keindahan pada diri kita. Sebab
dari dosa-dosa kita, nanti makin banyak hilang kebaikan dan keindahan pada diri kita, akan timbul kebencian orang terhadap diri kita. Bu, hati. Bu, hati. Makanya bahasa yang paling indah itu adalah, ini kita manusia punya hati, maka berhati-hati. Apa yang perlu dihati-hatiin? Ini kita punya hati. Hati ini bisa jadi baik ketika yang kita isi sesuatu yang baik, baik dalam bentuk makanan, baik dalam bentuk pergaulan, baik dalam bentuk pembicaraan. Ketika kita bicaranya baik, maka baik juga hati kita. Ketika kita berteman dengan orang baik, maka baik juga hati kita. Ketika kita bergaulnya, makannya, berkumpulnya dengan sesuatu yang baik, maka akan baik semuanya. Jika kita berkumpulnya dengan orang yang buruk, bergaulnya dengan teman yang buruk, makannya dengan makanan yang buruk, maka hati yang baik, hati yang bersih akan menjadi hati yang kotor dan menjadi hati yang amat sangat buruk. Jadi ini hati bisa jadi rusak sebab salah dalam pergaulan, sebab salah dalam sebuah makanan. Makanya sesuai dengan tema hari ini, 4 racun dalam hati yang dapat merusak hati kita. 4 racun hati yang dapat merusak amal kita. 4 racun hati yang dapat menghancurkan kebaikan daripada amal-amal kita. Apa itu? Yang pertama, banyaknya bicara. Banyaknya bicara, banyak omong, banyak. Memang kita disuruh bicara, tetapi yang diperintahkan Nabi tadi, ingat, falyaqul khaira, katakan yang baik-baik, katakanlah pada sebuah ucapanmu perkataan yang bermanfaat, katakanlah pada ucapanmu, yaitu ucapan dan perkataan yang baik yang membawa kemaslahatan pada sebuah kebaikan. Tapi jika ucapanmu, perkataanmu justru akan menimbulkan keributan, perpecahan, apalagi menambah dosa, auliyasmut, lebih baik. Ini Allah ciptakan ini dengan hebatnya loh, Bu. Bu, Allah ciptakan ini dengan hebatnya. Yang bisa bikin orang bicara itu apa sih, Bu? Apa, Bu? Apa, Bu? Mulut. Ada lagi yang lain? Hah? Hati. Yang bikin orang bisa bicara yaitu lisan. Mulut doang gak ada lisannya. Jadi yang dijaga, bahasanya jagalah mulutmu, bukan mulutnya, tapi lisannya disuruh dijaga. Jangan asal ngomong dan jangan asal bicara. Ingin bicara, pikirkan dahulu sebab akibatnya. Jika apa yang kau bicarakan ini akan membawa dampak kebaikan, kemaslahatan yang baik, maka bicarakan. Tapi ketika apa yang kau bicarakan ini akan menimbulkan perpecahan, keributan, diam itu lebih baik ketimbang engkau bicara. Makanya banyak bicara menjadi sebab banyaknya dosa. Qillatul kalam khairun min katsiril kalam. Sedikit bicara itu lebih baik daripada banyaknya bicara. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya. Banyak orang yang banyak salahnya pasti banyak dosanya, dan orang yang banyak dosanya dakhalan nar, neraka menjadi tempat kembalinya. Saya dengar
begini sampai rumah. Sampai rumah. Assalamualaikum, kata lakinya. Waalaikumsalam. Katanya ngomong udah pulang. Ibu sholat asar habis selesai keluar lagi. Kata lakinya, lu ngapa nih pulang lagi? Dia sama apa? Ketemplokan jin ini. Jangan-jangan musalam enggak lagi belajar dia. Saya takut dengan saya banyak bicara jadi banyak dosa. Laki yang ngerti agama berkata, Masya Allah, nah ini betul-betul bini goyang begini nih. Ketimbang bini goyang kemarin. Betul-betul banget ini bini goyang sekarang ini. Iya Bang. Karena salah satu kemuliaan orang mukmin, kata Nabi, salah satu kemuliaan orang mukmin, dia memiliki istri yang nurut dan manut. Kok bisa begitu Ustaz? Ya. Karena istri yang nurut, istri yang manut akan membawa kemuliaan, akan meninggikan derajat suaminya dan akan menambah kemuliaan marwah pada suaminya. Ketika istri tidak nurut, banyak melawannya, banyak rengkalnya, maka akan semakin menjatuhkan harga diri, kehormatan, marwah daripada suaminya. Yang jelek kamu siapa? Ya belum tentu nenek-nenek adik cakep banget. Tidak semua nenek-nenek jelek. Iya, nenek-nenek yang makin tua makin cakep, makin sedap. Benar, tapi bukan bicara yang kemana-mana ya. Kenapa? Makin tua, makin cakep, makin sedap, karena di wajahnya nampak cahaya keimanan dan ketakwaan berkat air wudhu dan sholatnya. Udah tua di pertigaan mulu merokok. Ada dangdut nonton, ini namanya tua sengke. Ada nggak yang begitu tau? Nggak ada, temen ibu. Lah udah tua pakai sepatu seket dulu kemana? La ilaha illallah. Pakai celananya celana strip lagi bahannya. Ya Allah, pakai sepatu sket, celananya strip, pakai kaos. Ya kan? Lu mau kemana udah tua? Ada dangdut boget, la ilaha illallah. Kayaknya udah gak pantes, udah kurang pan. Iya, makin tua makin cakep ketika dia mampu menjaga marwahnya. Siapa yang mampu menjaga? Suaminya. Yang penting nurut dari bini. Karena kemuliaan seorang mukmin, dia salah satunya adalah punya istri yang nurut. Coba istrinya ada kucing yang gak jelas nih. Nih ada kucing yang gak jelas. Kalau jelas mah kita gak usah usir. Ini dia jelas. Kayaknya kata orang apa? Emang lu gak bisa ngajarin bini lu? Biar jin di rumah, jangan ajak izin dulu, berarti lu pegel kayaknya. Ini kalau jelas, jangan iri aja, dengki aja sama orang, jangan rusak hati. Ya, jangan iri aja, jangan dengki aja, karena kita nggak tahu urusan orang. Kalau dia perginya jelas, biarin saja. Kalau dia perginya nggak jelas, sama temen yang nggak jelas, ya nggak sampai meninggalkan kewajiban pada rumah tangganya, ini yang jelek lakinya. Itu bukan bininya sekali tuh, ya. Tuh, yang jelek siapa? Lakinya yang jelek. Pakai bambu hijau, pakai bambu kuning, pakai bambu tali, pakai bambu hitam, pakai bambu ketung. Lah pergi mulut pakai ke
kayaknya jadi tadi bininya kamu. Iya. Ya Allah, emang lakinya gak usah ngajarin apa tuh. Jadi akhirnya yang jelek lakinya. Makanya kata Rasulullah SAW, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathura dunubuhu, wa man kathura dunubuhu kanat bin-nar awla bihi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang banyak bicara maka akan banyak salahnya, dan barang siapa yang banyak salahnya maka akan banyak dosanya, dan barang siapa yang banyak dosanya maka nerakalah yang menjadi tempat yang pantas bagi dirinya. Jadi lebih baik gak usah iri dengan kelebihan orang, gak usah iri dengan kekayaan orang, gak usah iri dengan jalan hidup orang, gak usah iri dengan jabatan orang, gak usah iri dengan apapun yang dimiliki orang. Masing-masing telah Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Tidak semua orang punya kelebihan, pasti ada kekurangan, dan tidak semua orang punya kekurangan, pasti ada kelebihannya juga. Yang jadi yang bikin banyak dosa mana? Ada sahabat namanya Sufyan Abdullah. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan rusaknya diriku, perilakuku, pada jiwaku, pada diriku? Kata Rasulullah menjawab, apa yang membuat rusak pada diriku, jiwaku, perangaiku, dan semuanya yang ada pada diriku? Nabi nggak jawab. Nabi cuma bilang apa? Nabi langsung nunjuk, yang membuat rusak dirimu, begini nih bahasanya. Aku tidak menjawab, tapi kutunjukkan nih, yang membuat rusak dirimu, perilakumu, bahkan kebaikan dan amal-amalmu adalah lisanmu yang selalu pada dirimu banyak bicara tanpa ada manfaatnya. Jadi kalau kita nggak disuruh ngomong, jangan ngomong. Dan ketika kita dikasih suruh ngomong, ngomonglah yang bermanfaat, jangan ngomong yang sia-sia. Jika saya dikasih ngomong, jangan yang sia-sia. Saya juga nggak mau ibu pulang juga sia-sia, nggak dapat apa-apa. Maka saya pengen pulang dari sini, ibu-ibu semuanya dapat ilmu yang bermanfaat, yang pengen pulang dari sini jadi lebih baik dirinya, karakternya, dari lisannya. Jadi apa racun dalam hati yang pertama? Yaitu banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara, hatinya akan menjadi keras. Apalagi omongannya omongan yang lain, Pak, yang tidak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi, min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ini. Kalau kalian pengen melihat orang Islam yang cakap keislamannya, biarlah yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jika ucapannya ini tidak ada manfaatnya, tinggalkanlah ucapan yang tidak bermanfaat itu. Jika ucapanmu banyak manfaatnya, maka katakanlah sesuai yang kau ingin katakan jika itu ada faedahnya. Tuh bocah mau nyemplung, tuh bocah mau nyemplung, kasih tahu, jangan diam aja, itu salah. Bocah mau keluar, bocah belum nikah nih, mau keluar, kasih tahu, itu banyak bahayanya. Lu mau kemana, Neng? Mau ke depan doang. Depan mana? Setengah 10 harus sudah pulang. Ya elah, pergi juga belum, udah disuruh pulang. Neng, bukan bicara pergi belum, udah ditanyain pulang. Bicaranya jam makin kesana makin malam. Maka semakin malam perjalananmu,
makin banyak ujiannya, godaannya. Jadi ini udah jam 9, setengah 10 balik. Kan katanya cuma ke depan. Kalau yang dia beli martabak, berapa lamanya ke depan beli martabak? Jadi jangan lama-lama. Kalau pada waktunya juga nanti lu seperti semua lu kemana lu mau pergi, silakan pergi. Kalau udah waktunya. Kenapa? Karena udah waktunya mah kasarnya orang Betawi, lu mau kemana kek, lu mau dibawa kemana kek, terserah, orang itu laki lu ikutin. Tapi kalau belum jadi suamimu, belum jadi kamu istrinya, jangan coba-coba lu putus semau lu. Nanti kalau lu ngapa-ngapa yang jelek, you understand? Makanya dinasehati. Apa kata Nabi? Jauhilah orang yang banyak bicara. Jauhi. Ibu punya teman nih, ngomong mulu, jauhi. Kita jalan-jalan bu, udah di pojok kanan yang muntah, yang ini ngomong. Yang depan bangkunya kesel gak? Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang banyak bicara tapi tidak ada manfaatnya, kata Nabi, jauhin. Karena itu dapat merusak pikiranmu dan hatimu. Kalau ibu punya teman di sini nih, di sini lagi orang lagi dengerin ngaji, lagi fokus di seluruh, tubruk baik mukanya pakai tas. Tahu tubruk? Ya tubruk aja. Kata Nabi, berhati-hatilah kamu dari yang merusak agamamu. Berhati-hatilah kamu dari orang yang dapat merusak agamamu. Yang dapat merusak agamamu itu adalah ketika kamu bergaul dengan orang yang pandai bersilat lidah, yaitu orang yang banyak bicaranya. Yang ngomong Nabi Maryani, dengerin nih. Jadi kata Nabi, berhati-hatilah kamu kepada teman, langsung aja dah arahnya. Berhati-hatilah kamu pada teman yang dapat merusak agamamu. Dan orang yang dapat merusak agamamu itu adalah ketika kamu bergaul dengan teman yang pandai bersilat lidah dan orang yang banyak omongnya. Karena orang yang banyak omongnya pasti banyak bohongnya. Karena dia pandai bersilat lidah, yaitu dialah orang-orang yang banyak bicara. Giliran dia ditanya, padahal jelas-jelas tadi keluar dari mulut. Gue mah gak nyangka itu, kan ini akhirnya gue nyeselnya di belakang pas udah selesai. Gue mah kagak nyangka emang dia ngomong. Lu denger kan dia ngomong, lu denger kan dia ngomong, lu denger kan? Iya. Bisa-bisaan itu dan begitu. Ya itulah bu, jangan sampai nunggu begitu baru ibu menyesali setelah terjadi. Ibu pasti udah kenal, ibu pasti udah tahu karakter dia, banyak omong. Dan ibu sudah tahu dari kajian hari ini, orang yang banyak omongnya pasti banyak bersilat lidahnya. Dan orang yang banyak bersilat lidahnya pasti banyak dustanya. Dan orang yang banyak dustanya dapat merusak agama ibu. Yuk, aja yuk, mana sih? Udah dan ikut aja, entar gue udah menakinya, udah apa aku urusan gua. Tak boleh ngomong. Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah punya teman begitu? Ada yang di sini orangnya. Laki lu kalau gue yang ngomong, tenang dia mah, tenang dah. Tuh, hati-hati dulu. Kalau ibu punya teman banyak ngomong, diam. Tinggalin aja udah, jauhin. Tapi di akhir zaman hati-hati juga sama orang yang diam. Aduh repot
melihat kemungkaran, ibu diam, ibu salah. Ketika ibu menyaksikan sebuah kejahatan, ibu diam, ibu juga salah. Itu mah kudu ngomong. Baru gue tahu, gue takut lu diem aja kan. Beberapa pemakaman udah cakap-cakap di belakang dia pakai ngomong. Gue sebenarnya tahu itu dia kesana jalannya. Gue pengen ngomong. Gue takut ibu dosa. Dan sesungguhnya ibu melihat dan menyaksikan kejahatan yang dilakukan, tapi ibu diam. Bu, katakan yang jujur, sekalipun kejujuran itu akan membahayakan diri ibu di dunia, tapi akan membawa keselamatan, kebahagiaan di negeri akhirat. Ketimbang ibu bohong, ibu mendapatkan keselamatan di dunia berkat kebohongan ibu, tapi ibu akan mendapatkan kesengsaraan di negeri akhirat. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Ayo jawab. Kata Nabi, jujurlah kamu, sekalipun jujur itu akan membahayakan kamu di dunia, tapi akan membuat dirimu bahagia di akhirat. Ketimbang kamu bohong, kamu bahagia di dunia karena kebohonganmu, tapi kamu akan celaka di negeri akhirat karena kebohonganmu. Jadi kira-kira pilih mana? Jadi jangan semuanya diem. Banyak orang diam-diam mengajar. Gua kata kau dia ngomong banyak narkoba. Gua kata kalimat dia diamnya cakep, intan permata berlian, ternyata belati. Di depan gua mati, di belakang mah ada yang gitu. Jadi hati-hati ya Bu, ibu jangan usil dengan urusan orang. Ibu jangan suka iseng sama jalan orang mau kemana dia mau pergi kemana di mulut jangan iseng. Bu, Allah menciptakan ini lisan di pagar Bu. Satu, begitu Allah ciptakan lisan, Allah buat apa? Rumahnya. Apa rumahnya lisan? Apa? Rahang, atas dan rahang nggak cukup. Setelah Allah buat rumahnya, Allah buat cangkangnya, Allah bikin pagarnya. Rumah kalau ada pagar berani, akhirnya dibikinin pagar. Apa pagarnya? Gigi. Lisan, jagain banget lisan kita. Allah benar-benar jagain lisan kita. Begitu Allah ciptakan rahang, Allah ciptakan pagarnya, jangan sampai kelihatan itu gigi, nanti kelihatan juga lisannya. Maka Allah buatlah satu penutup lagi. Kan yang namanya gerbang dikasih lagi lapisannya tuh Bu, ya kan? Agar dalam rumah kita, ruang tamu kita enggak kelihatan, ditutup tuh. Ada yang pakai kayu jati, dia mah banyak duitnya. Ada yang model kayak plastik lembaran, dia tutup pagarnya. Apa ini? Yaitu syafatain, dua bibir untuk menutup giginya. Masih takut jelepak juga? Tahu kan jelepak? Katanya bocah sekarang itu kagak tahu tuh bahasa jelepak. Apa itu jelepak? Ngetak juga, saking lemesnya kan orang udah saking lemes, jelepak juga. Gua tahan terus aku, gua setak aja dah, gitu kira-kira tuh begitu. Apa akhirnya? Jelepak juga, makanya disuruh tutup. Ketika lisanmu ditutup dengan gigi, nggak bisa juga pagar itu, ditutup lagi dengan sapatain, nggak kena juga, tutup. Pakai apa Bu?
haji ke Solo. Itu pakai apa tuh? Makanya benar kata Nabi, cobalah ketika kamu bicara apapun yang engkau ingin bicarakan, hendaknya pikirkan dulu. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu qasiran. Beruntung orang yang menjadikan akalnya sebagai pimpinan dalam mulutnya, dalam perbuatannya, dalam pandangannya, dan celakalah. Beruntung tuh orang yang menjadikan akal sebagai pimpinan, nafsu dijadikan tawanan, dan celakalah orang yang dijadikan nafsunya sebagai pimpinan, dan akalnya dijadikan tawanan. Satu Bu. Kan ada berapa tadi? 4. Catat yang kedua. Racun dalam hati yang kedua. Catat lagi. Yang kedua. Yang kedua. Apa yang kedua? Banyak memandang. Seringkali banyaknya memandang jadi racun buat hati. Karena dari pandangan itulah muncul apa yang pertama? Muncullah sebuah hawa nafsu, yaitu keinginan. Ketika orang saking dalam pandangannya, akhirnya masuk ke dalam hatinya. Kalau yang keluar itu baik, maka akan baik dari sebuah pandangan. Tapi kalau yang keluarnya buruk, itu karena ada dorongan syahwat dan nafsu yang merangsuk pada hatinya. Coba kalau sekilas, nggak akan ada pikiran jelekku. Sekolah tak kasih aja udah. Coba kalau kemana itu? Jangan. Kenapa? Karena kita saking banyaknya memandang, lamanya memandang, akhirnya pikiran kita kemana-mana dan hati kita jadi terisi dengan sesuatu yang buruk. Makanya memandang sesuatu itu sewajarnya. Karena jika kau berlebihan dalam memandang, akan rusak hatimu. Tegasin Bu. Saya kalau terang udah begini ini gemes. Udah gemes. Jadi ibu kalau melihat sesuatu jangan lama-lama liatin mas orang dia pakai berelot dia lagi ngaji gini. Kalau yang keluar baik, ya Allah berikan saya seperti apa yang kau berikan dengannya. Kalaupun tidak, berikan saya rasa syukur dengan apa yang saya punya. Tapi kalau kurang baik, macam-macam banyak banget. Dia doang pun satu. Yang kedua, kalau kurang baik, ya Allah mudah-mudahan hilang. Supaya hilang. Yang ketiga, ya Allah mudah-mudahan lepas dari dirinya dan jatuh ke tangan saya ya Allah. Jatuhnya di mana ke mata saya ya Allah. Terus kalau orang udah jelek hatinya, sebab apa? Pandangan ternyata dapat merusak hati manusia. Makanya jangan lama-lama dalam memandang. Yang ketiga, lama-lama kejar ini waktunya. Yang ketiga apa? Yaitu banyaknya makan dan banyaknya minum. Ternyata banyak makan dan minum dapat merusak hati yang ada pada diri kita. Paham Ibu? Halo. Maka kurangi makan dan minum. Karena seringkali gara-gara banyak makan akan membuat hati kita jadi rusak. Sebab apa banyak makan hati jadi rusak? Karena kata Nabi, orang yang banyak makannya maka akan keras hatinya. Dan orang yang keras hatinya maka akan tinggi amarahnya. Bu, makanya kata Nabi banyak
Ini Rajab Ibu udah berapa hari? Jadi ini pada puasa semua? Ya enggak. Jangan pakai ngomong besok belum tentu. Pakai ngomong besok, saya besok belum tentu. Entah paginya puyeng. Tadinya gue mau puasa kalau gue puyeng. Tuh. Ini ada baik, jadi jangan pakai ngomong besok. Insya Allah. Ini puasa semua ini? Enggak. Yang kebanyakan yang puasa atau enggak? Banyakan yang puasa. Ya syukur, saya mau enggak, saya mau ngomong apa adanya aja. Saya mau enggak, bisa jadi sebulan saya mau enggak. Nanti ada yang ngomong, wah Ustaz suruh gitu, jaga mulut. Karena yang tahu puasa atau tidak saya. Kata Nabi, jangan kau pamerkan puasa pada sunnah, pada puasa-puasa sunnahmu, tapi sembunyikanlah karena dia itu yang tahu dirimu dengan Allah. Pakai pamer, lo kamu puasa. Ingat, Bu, ketika saya puasa lalu datang tamu, akhirnya saya batalin puasa saya. Kenapa? Karena memuliakan tamu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita mempertahankan puasa kita. Nah, saya kalau saya puasa juga salah, kurang tepat itu. Datang tamu udah jauh dari kampung, malah udah lapar, dia mau makan gak enak ke rumahnya, tuh aja dia kemana-mana pikiran, tapi dia liatin baik. Tuan rumahnya saya puasa tuh, makanya apa? Ayo batalin puasanya. Temenin itu tamu makan. Lagi juga itu mah puasa sunnah. Jadi cuma jangan gara-gara perkara sunnah engkau melupakan sunnah-sunnah yang lainnya. Paham nggak? Kan ini puasa sunnah, ya kan? Ibadah nggak? Ibadah. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang disunahkan Nabi. Jangan hanya satu gara-gara puasa sunnah, tamu kelaparan dan kau tidak memuliakan tamu, malah jadi dibenci sama Allah dan dibenci sama Nabi. Jadi perspektifnya jangan buat sempit, ini agama. Batalin. Lu semua bertanggung, asar, enggak semua mau asar kayak gimana nih? Udah tahu jauh, saya batalin. Bagaimana? Kan tadi saya bilang memuliakan tamu pahalanya lebih gede. Bagaimana? Ya. Lagi emang apa itu godok dibarengin? Emang kemarin-kemarin gak bisa? Apa dia pengen dibarengin? Kalau yang abdul itu engkau mengkodok puasa adalah yang tidak kau barengi dengan puasa yang lainnya, itu namanya lebih abdul. Ini kan banyaknya sekalian aja sedang raja, terus kasihkan zakat itu tandanya malas. Jadi hati-hati ya, jangan sampai dia menjadi bahaya. Jadi salah makannya, minumnya akan menyebabkan rusak pada dagingnya. Jadi racun pada hati. Yang ketiga itu adalah banyaknya makan dan banyaknya minum. Kurangin. Yang terakhir dia cepat muter. Dan kita lagi pengen menata mulut dari hati, pengen menata hati dari mulut. Gara-gara hatinya kesel jelepak tuh mulut. Gede banget, lama banget ngajinya kalau sama dia. Ada itu tandanya hatinya kotor. Kalau orang suka menggunjing orang, ngegibahin orang, iri aja sama orang, dengki aja sama orang, itu namanya hatinya kotor. Jilbabnya boleh bersih, tapi tidak tentu hatinya jilbabin. Bajunya boleh cakep, tapi belum tentu hatinya diberasi baju yang cakep. Emang hati butuh baju? Ya, sebaik-baiknya baju pada hatimu adalah ketakwaan. Dan sebaik-baiknya baju pada dirimu juga adalah ketakwaan. Yang terakhir adalah racun pada hati. Ya,
empat racun pada hati yang terakhir adalah temanmu, atau salahnya engkau bergaul, salahnya engkau memilih teman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa yang menjadi teman dekatmu. Teman dekat kita siapa, Bu? Teman dekat kita siapa? Hati-hati. Karena seringkali rusaknya agama kita itu gara-gara teman. Teman gue sholat, entah apa, gue nggak mau sampai buru-buru banget, apa pas gue mau buatan, tahu-tahu ada asar, bukan gara-gara musik, kan gue lupa. Sampai bikin rusak agama kita. Teman. I'm